Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Perancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Perancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Revolusi ini merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan latar belakang revolusi Prancis ini? Apa saja peristiwa penting yang terjadi? Dan bagaimana dampaknya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kami akan mempresentasikan materi sejarah peminatan mengenai revolusi Prancis. Materi pertama akan disampaikan oleh Adelia dan Dini Hanifah. Revolusi Prancis yang berlangsung antara 5 Mei 1789 sampai 9 November 1799 menjadi salah satu peristiwa paling penting di penghujung abad ke-18. Pasalnya, revolusi ini tidak hanya membawa pengaruh bagi rakyat Prancis sendiri, tetapi juga berdampak pada perkembangan kehidupan sosial, politik, serta ekonomi di Eropa dan seluruh dunia. Latar belakang revolusi Prancis disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kekuasaan raja yang absolut. Sejak abad ke-13, menyingkirkan tuan-tuan feodal dan merusakkan pemerintahannya. Langkah itu membuat kekuasaan raja menjadi absolut, yang mengalami puncaknya pada masa Louis XVI, 1643 sampai 1715. Raja Louis XVI melaksanakan pemerintahan dengan sewenang-wenangnya dan tanpa anggaran belanja yang pasti untuk mempertahankan keabsolutan raja. Louis XVI menggunakan penjara Bastille untuk siapa saja yang berani menentang raja. Orang-orang yang dianggap berbahaya dan tidak disenangi raja akan ditahan dengan sebab jerah keras. 2. Krisis keuangan. Menjelang meletusnya revolusi, keuangan negara Prancis dalam keadaan kosong. Krisis keuangan di Prancis salah satunya disebabkan oleh kebiasaan permaisuri Raja Louis XVI, Marie Antoinette, yang suka berpoya-poya dan hidup dalam kemewahan. Karena kegemarannya menghamburkan uang negara, Marie Antoinette bahkan dijuluki sebagai Madame Defisit atau Nona yang senantiasa tekor. 3. Rakyat diperas bangsawan dan raja. Ketika menyadari negara dalam keadaan krisis, golongan bangsawan menolak untuk ditarik pajak dan menyatakan bahwa yang pantas membayar pajak adalah rakyat. Karena golongan bangsawan tetap memiliki hak-hak istimewa, mereka bebas dari pajak. Sedangkan rakyat yang telah menderita semakin diperas untuk mengatasi krisis negara yang lebih banyak disebabkan oleh golongan bangsawan. 4. Ketidakadilan politik. Dalam bidang politik, golongan bangsawan memiliki peranan yang sangat penting. Ketidakadilan dalam bidang politik pun terjadi, utamanya ketika terjadi pemilihan pegawai-pegawai pemerintah yang berdasarkan keturunan bukan keahlian. 5. Munculnya paham baru. Munculnya filsuf baru yang berpaham rasionalis juga turut adil dalam mendorong meletusnya revolusi Prancis. Paham rasionalis hanya mau menerima kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Paham ini telah melahirkan Renaissance dan humanisme yang menuntun manusia untuk bebas berpikir dan mengemukakan pendapat. Materi selanjutnya, peristiwa-peristiwa penting akan disampaikan oleh Rifki Rifali. 5 Mei 1789, Etats Generaux membahas masalah politik dan perekonomian nasional. 28 Mei 1789, Ejes Reyes mengumpulkan golongan ketiga dan membentuk komunis. 17 Juni 1789, golongan radikal menyalakan Majelis Nasional. 14 Juli 1789, masyarakat Prancis menyerang penjara Bastille. 27 Agustus 1789, Majelis Konstituante mengumumkan pernyataan HAM. 1 Maret 1792, Prancis menyatakan perang kepada Australia. 16 Januari 1793, revolusi berhasil menguasai istana.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lia Amelia. Kronologis jalannya revolusi Prancis. 1. Sidang Etats Generaux atau lembaga perwakilan merupakan lembaga perwakilan yang bertugas memutuskan kebijakan-kebijakan terkait upaya penyelamatan Prancis. Yang kedua, dibentuknya Assemblée Nationale, yaitu ketidakpuasan golongan ketiga terhadap pemungutan suara pada Etats Generaux yang lebih menguntungkan golongan bangsawan dan gereja menyebabkan golongan ketiga menarik diri. Yang ketiga, penyerbuan penjara Bastille. Penjara Bastille dianggap sebagai penggambaran kekuasaan monarki Prancis pada tanggal 14 Juli. Gerakan pemberontakan mengincar Bastille karena dianggap menyimpan sejumlah besar senjata dan amunisi. Keempat, pembentukan Dewan Nasional. Prancis membentuk suatu Dewan Nasional dengan nama Assemblée Nationale Constituante atau bisa kita sebut perwakilan Dewan Konstitusi. Lembaga ini beranggotakan Mirabeau atau bangsawan, Lafayette atau bangsawan, dan Sieyès atau kaum agama. Dan pada tanggal 27 Agustus 1789 diumumkan hak asasi manusia dan warga atau Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sebagai dasar pemerintahan baru. Yang kelima, perpecahan golongan ketiga. Golongan ketiga yang beranggotakan kaum borjuis dan rakyat jelata mengalami perpecahan pada tahun 1791 sampai 1792 setelah UUD disahkan. Yang keenam, pemerintah konvensi nasional. Pemerintah konvensi nasional dipimpin oleh Robespierre. Pada masa pemerintahannya, Robespierre melakukan serangkaian teror dengan melakukan pembunuhan massal kepada para penentang revolusi. Ketujuh, pemerintah konsulat. Pemerintah direktori dianggap tidak efektif mendorong Napoleon melakukan kudeta dengan membubarkan pemerintahan diktator dan mengganti pemerintahan konsulat di bawah Napoleon Bonaparte. Kedelapan, Kekaisaran Prancis. Pembubaran pemerintah diktator menandakan berakhirnya revolusi Prancis. Napoleon Bonaparte kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Prancis pertama yang dinobatkan oleh Paus Pius VII pada tahun 1804. Setelah penobatan Napoleon Bonaparte, Prancis kembali dibentuk monarki. Materi terakhir yaitu dampak dari revolusi Prancis akan disampaikan oleh Sarah Citra. Dampak satu sosial. Pada bidang sosial dampak yang terjadi yaitu stratifikasi sosial di negara Prancis telah dihapuskan serta memberikan hak dan kewajibannya yang sama terhadap seluruh rakyat, kemudian memberikan kebebasan dalam menentukan agama, pendidikan, dan pekerjaan. 2. Politik. Dampak revolusi Prancis dalam bidang politik adalah meningkatkannya rasa nasionalisme di bangsa Prancis serta undang-undang dasar memiliki kekuasaan tertinggi. Bahkan Napoleon menyusun sebuah kisah konstitusi yang disebut dengan Kode Napoleon. 3. Ekonomi. Revolusi Prancis memiliki dampak yang sangat penting dalam bidang ekonomi dapat. Dampak tersebut diantaranya petani menjadi pemilik tanah kembali, penghapusan pajak feodal, penghapusan biodal, dan timbulnya industri besar. Baik, materi yang kami sampaikan telah selesai. Dari materi yang kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa revolusi Prancis adalah suatu penanda dan bukti nyata bahwa raja bukanlah pemimpin yang absolut. Kemanusiaan dan persamaan adalah hak semua orang, penindasan adalah sesuatu yang salah. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kekurangan.